Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kedua di Finding God atau menemukan pencipta. Nah, kemarin kita buka dengan surat Al-Baqarah ayat 23. Ada yang udah hafal? Oh iya, habis PTS ya minggu kemarin. Udah keluar hasilnya? Wah, alhamdulillah ya. Gimana hasilnya? Sebentar. Aku lihat dari muka-mukanya ya. Fazal bisa, Fazal? Bisa. Hasilnya gimana? Hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah. Alun? Oke. Ada yang kesusahan PTS ya? Emang PTS ngapain sih PTS? Iya, ujian seluruh mata kuliah, apa mata pelajaran? Enggak semua sih, cuma beberapa doang. Soalnya ada beberapa yang emang enggak. Ya itu komputer atau olahraga teknik Iya, teori komputer, ya. olahraga, kayak IC dan lain-lain. Oh. Ya, ya. Nah, itu nggak diuji kan? Nggak ada bedanya sama. Kalau bedanya mereka wawancara orang, Oke, sekarang siapa mau coba hafalan surat Al-Baqarah ayat 23? Oh, alun. Aku harap remedi loh. Sila aja. Oh iya, Ayo. enggak. Oh, bisa. Tidak. Gak ada harokat itu bisa. Oh ya. Baik kuntum. Nah, Terus? Saya hafal. Iyalah. Yang lain. Ada harokatnya tuh. Ya, Ya, tinggal. setiap gundul. Nah, Oh, nggak biasa gundul. Ya, kita kasih yang ada harokatnya. Yang iya, gondrong, belajar Ustaz. ya. Yang gondrong. Mana? Ini ya. Yo, 5 menit. Dia balik. Iya. Ya Allah, ya Allah. 5 menit, cepet. Set. Udah? Bisa? Belum 5 menit. Oh, belum 5 menit. Ya, oke. Sampai 19.30. Belum ya Allah, baru habis sekali 5 kali aja kadang-kadang lupa. Apalagi cuma sekali. Nah, ini perwakilan seperwakilan bisa. Nah, Kalau susah hafalin per baris. Set. ya. 4 baris doang. Karena dia yang mewakili dia. Berarti udah patah mewakili. Ya patah. Berarti tak? Dia calon kan. Calon sih. Nah, saya berbeda gini aja. Kan dia dari mana ya? Itu nggak tahu dari jawaban gimana suratnya itu. Berarti aku ayat kedua. 26. Dia baris kedua. Nanti Arun baris pertama, Fadila baris kedua, aku yang keempat. Kilo baris keempat kita nggak usah. Betul. Coba kalian. Aku ini apalin ibu untung suami tidak Langsung selesai.
3 menit. Ini sisa 3 menit akan belum dah. Iya, alun. Belum. Alun dekat tuh. Sekarang kios kumpul. Itu lo baca tadi Sandra. Fatihah. Nah ini ada. Ayo, matiin tuh notifikasinya. Langsungnya kan udah hafal ya. Ini satu orang aja kan Ustaz gak semuanya kan? Ya semuanya lah, nanti Hah? tunjuk satu-satu sampai semuanya hafal. Ya, udah siap. Ya 1 menit lagi. 10 9 Ya udah kan kalau dibanding untung bisa buka HP. Kan nanti dari alun, saat alun, Faza, Mas Faza, Fakta, terus tuh Hilwa, terus tuh Tia bisa tuh enggak? Setengah menit. Jadi guru tuh kayak gini ya, kata saya tinggal ngasih waktu gitu ya. Dulu nggak tahu kenapa ya, iklim sekolah saya itu kompetisi terus kayak gitu. Jadi gurunya selalu ngomong tinggal berapa menit gitu. Aduh, stres jadinya. Ya, selesai. Selesai ya, selesai. Kita tutup. Iya udah, kasih yang ini aja, yang tanpa harokat aja. Oh intinya beri kita doain. Nggak ada loh, Ustaz itu nggak tahu dulu. Yang pilih Ustaz Hamzah aja. Siapa dulu Ustaz Hamzah? Tuh pojok tuh, Kak. Pojok Kak, pojok. Pojok depan. Pojok depan Ustaz Jafar. Nah, dari Faza dulu. Nanti Faza, setelah Faza selesai, silahkan Faza nunjuk temannya. Nah, nanti temannya setelah itu. Jadi gitu ya sistemnya. Faza selesai, Faza nunjuk. Yuk. Bismillah. Sekarang ya? Iya, sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wadahu syuhada'akum min dunillahi in kuntum sholihin. Masya Allah. Bisa kan? Bisa. Masya Allah. 5 menit doang. Ayo Faza nunjuk siapa sekarang? Diam semua ya. Langsung pada berharap jangan aku gitu. Alun. Apa ini makanya kesana? Gimik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi
Masya Allah. Ayo langsung menunjuk siapa? Biar kita selesai cepat akhir, makan dulu. Masya Allah. Biar kita selesai makan cepat. Ayo silakan. Wada'u syuhada Masya Masya Allah. Allah. Oke, Kasih. silakan. Kasih siapa kasih? Semuanya tawadu ya. Semuanya tawadu. Jangan gimmicknya gitu dong. Ada gimmicknya. Masya Allah. Enggak. Ini setahun lebih ini. Astagfirullah. Gak usah pakai mic. Beng. Ayo. Udah 4 orang pakai mic biar adil lah. Masya Allah. Ayo lanjut. Lagi demam. Enggak. Itu. Jangan kucing. Gawat ini. Oh, tidak khawatir lagi demam. Hah? Jangan kucing. Akan kucing. Ada kucing di sini. Dikira ikan asin. Ayo sih. Ikan asin. Masya Allah, itu bisa. Alhamdulillah. Ya. Udah semua kan ya? Ayo cari Tuhan. Belum. Ini kalau ngajarin cari Tuhan, Mas. Oke, kemarin sampai mana ya? Belum ini. Oke. Nah, ini belum. Jadi kemarin kita ngomongin soal keimanan itu seperti apa di dalam surat Ibrahim. Pohon itu yang kayak gimana? Akarnya sajaroh, ya sajaroh. Akarnya Itu pohon kurma. iya betul. Terus yang kayak gimana? Keimanan itu Allah katakan seperti pohon yang sangat kuat. Akarnya menghujam, batangnya menjulang kokoh, dan rantingnya itu kalau berdasarkan tafsirnya adalah ranting itu seperti ketika kita merasakan nikmatnya iman, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah benar-benar orang Islam itu sedang menikmati iman yang ada pada dadanya? Iman ada apa yang ada dalam dirinya? Apakah mereka sedang menikmati iman tersebut apa enggak?
Ya langsung dijawab ya. Berarti Ya memang kenyataannya memang semua umat Islam itu menganggap dia berislam hanya sebatas keturunan saja. Oh iya, karena aku terlahir dalam agama Islam maka aku akan menjalankan syariatnya, hanya sebatas formalitas saja. Artinya apa? Imannya hanya sebatas membenarkan saja. Padahal iman itu korelasi antara perkataan dan perbuatan. Artinya ketika kita sudah merasakan nikmatnya iman gitu, kita akan menjadi seperti pohon tadi yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ibrahim. Artinya apa? Artinya ketika iman itu kuat menancap di dada, dan kemudian diri kita tidak akan goyah dengan iming-iming apapun yang mampu merobohkan iman kita. Dan iman kita tuh seperti pohon yang ada daunnya, yaitu melindungi atau menjadi tempat yang nyaman buat orang berinteraksi dengan kita. Alias apa? Ketika kita merasakan nikmatnya iman, maka lisan ini gak berhenti hanya selain daripada mengucapkan alhamdulillah. Karena beberapa mufasir mengatakan bahwa syukur itu bukan hanya alhamdulillah. Syukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah, tetapi syukur adalah bagaimana menggunakan seluruh jiwa raga yang sudah Allah amanahkan kepada kita ini untuk kembali menegakkan agamanya Allah, untuk sholat, untuk kemudian berpuasa, untuk menolong sesama, untuk kemudian mengembalikan bahwa kejayaan Islam itu akan timbul kembali. Kenapa kok timbul kembali? Karena sekarang ini bisa jadi histori tentang Islam itu sering dikatakan ahistori atau tanpa sejarah. Kalau dulu saya pelajari di SD gitu ya, pelajaran agama, setelah Rasulullah wafat di Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, habis itu kayak blank spot gitu loh, nggak ngebahas apa-apa. Terus kemudian di pelajaran sejarah kemudian membahas Romawi, Yunani, terus tiba-tiba muncul Hindu-Buddha, terus tiba-tiba muncul kerajaan-kerajaan, mulai dari Samudra Pasai, Aceh, Kutai Kartanegara gitu ya. Kutai Kartanegara itu yang kerajaan Kutai tapi yang Islam, beda dengan Kutai yang Hindu. Nah tiba-tiba muncul kerajaan-kerajaan Islam. Berarti antara Khulafaur Rasyidin dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu terdapat missing link di situ, yang nggak pernah semua orang ketahui di situ. Padahal disitulah yang namanya Golden Age. Kalau kita pengen ngerti bagaimana orang-orang terdahulu menempatkan keimanan dengan ilmu pengetahuan, maka akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah Abbas Ibnu Firnas. Nih, seorang mekanik atau pakar astronomi dan aerodinamika jauh sebelum Wright Brothers meniru pesawatnya di abad ke-20. Ini selisihnya, kalau Abbas Ibnu Firnas itu terbang sekitar tahun 875 Masehi, Wright Brothers itu sekitar tahun 1800-an atau hampir 1900-an gitu. Ini Abbas Ibnu Firnas, asalnya dari Andalusia, kakek-kakek berumur 65 tahun terbang. Bayangin kalau kakek-kakek zaman sekarang umur 65 tahun tuh ngapain gitu? Ngopi sambil baca koran gitu ya. Kayak gitu. Ini masih mikirin gimana menjadi kebanggaan buat agamanya. Abbas Ibnu Firnas. Walaupun di percobaan pertama kali terbang, tulang rusuknya tuh ada yang patah, langsung nyungsep gitu. Dan tapi dia nggak kapok. Kemudian dia memperbaiki pesawatnya dan memperbaiki tulang rusuknya gitu ya. Tulang rusuk dalam makna sebenarnya ya teman-teman. Nah terus kemudian dia naik ke atas bukit, terus kemudian dia menerbangkan pesawatnya dan berhasil mencapai penerbangan selama 15 menit. Kemudian ada lagi yang namanya Ahmed Muhyiddin Piri, seorang kartografer pertama pada tahun 1513 mampu menyambungkan 5 benua dalam satu peta. Belum ada GPS, belum ada Gmaps, beliau mampu menggambarkan sisi timur dari benua Amerika dan sisi barat dari benua Afrika. Bayangin, belum ada GPS tahun 1500-an. Mirip nggak? Mirip. Tapi gimana cara gambarnya? Nah itu sampai sekarang yang belum terpecahkan. Orang biasa bakal susah untuk menggambar seperti ini. Apa? Iya, tahun 1500-an dia bisa menggambar punggung benua Amerika dan punggung benua Afrika. Dan ini gambar petanya. Indonesia mana Indonesia? Itu di sana tuh kan. Belepotan. Tapi untuk di zamannya udah sangat bagus gitu loh. Iya kan, tahun 1513 ilmuwan muslim Ahmed Muhyiddin Piri atau kemudian barat mengenalnya dengan nama Piri Reis. Aku tuh heran ya, kenapa kok orang-orang barat tuh hobi ganti nama
sejarawan ataupun ilmuwan Islam gitu ya. Kayak misalnya Ibnu Al-Haythami, penemu teori lensa, itu Barat mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Al-Hazen. Ya, dari Ibnu Hasan Al-Haythami nama aslinya. Nah, itu Barat mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Terus kemudian untuk dunia pengobatan kita mengenal yang namanya Ibnu Sina. Nah, terus orang Barat menggantinya dengan nama apa? Avicenna. Terus kemudian Ahmed Muhyiddin Piri, dunia Barat mengenalnya dengan nama Piri Reis. Kenapa kok sering gonta-ganti gitu ya? Digonta-ganti. Dan mereka tuh seringnya membuat kemudian superhero fiktif gitu. Ya. Kenapa? Karena di dunianya mereka nggak punya yang namanya superhero. Kalau di Islam kita kenal superhero kayak Ahmed Muhyiddin Piri, kayak tadi Abbas Ibnu Firnas, Ibnu Sina, terus ada Abu Qasim Al-Zahrawi, kemudian di Barat diganti namanya menjadi Al-Bucasis. Diganti-ganti itu. Nah, kita tuh udah banyak superhero, tapi kita tuh lebih hafal superhero fiksi gitu loh. Coba sebutin pahlawan Marvel siapa aja? Hah? Marvel kok Superman? Marvel kok Superman? Ultraman? Boboiboy. Bukan, Boboiboy. Saras. Ya Allah, salah Hamzah tontonannya. Iya, saya dulu juga nonton Ustaz. Marvel siapa Marvel? Pahlawannya? Marvel, ada yang tahu nggak? Iya, Avengers kan Marvel. Hulk, Captain America, Spider-Man, Iron Man, apa? Wiro Sableng? Bukan. Gajah Mada. Tadi Batman kan? Batman Superman bukan. Gajah Mada. DC, Gajah Mada. Bukan. Thor, Hulk. Nah, kita tuh sering terdistrak kayak gitu. Padahal tahu nggak kenapa kok kemudian superhero itu lahir? Superhero itu lahir karena ada diskriminasi di antara masyarakat. Percaya nggak? Kalau kondisinya semakin terpuruk karena kejahatan, biasanya bakal ada seseorang yang akan menjadi hero. Contohnya perang Jawa gitu ya. Perang Jawa tahu nggak? Hero-nya siapa? Colong, Pangeran Diponegoro. Hero-nya. Karena apa? Saat itu penjajah sudah berkoalisi dengan kerajaan pada saat itu yang ada di Jogja gitu ya. Terus kemudian mau menggusur makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Terus akhirnya Pangeran Diponegoro datang menjadi hero. Nah, kenapa kok Marvel itu datang? Karena ternyata Amerika adalah negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Nah, itu Amerika adalah negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Hingga akhirnya mereka nggak punya pahlawan, mereka hadirkan superhero. Hingga akhirnya orang itu lebih kenal superhero-nya mereka daripada superhero-nya Islam. Gitu. Orang Islam akhirnya lebih kenal yang fiktif daripada yang nyata. Sekalian kemudian ada yang nyata, kemudian malah diangkat menjadi sesuatu yang hero, padahal dia loser. Siapa? Dracula. Dracula itu kan diangkat jadi superhero kan di film-film Hollywood. Ada yang kenal Robert Pattinson? Ya. Main apa? GGS ya? Bukan ya? Twilight ya. Nonton juga Ustazah dulu. Wah, belum kenal Ustaz Hamzah dulu. Enggak nonton. Lurus Ustaz Hamzah ya. Jadi sekalinya itu nyata, tapi malah diangkat sebagai hero, padahal dia enemy, padahal dia tuh musuh. Vlad Dracula itu adalah orang berasal dari Rumania yang berkoalisi langsung dengan iblis yang kemudian dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Iya, Vlad II Dracul namanya. Nah, itu lulusan dari Janissary. Janissary itu tentara infanterinya Utsmani pada saat itu. Kalau sekarang mungkin seperti Kopassus. Nah, Vlad II Dracul itu setara dengan itu kemampuannya. Hingga akhirnya dia berkoalisi dengan iblis. Terus akhirnya dia tuh menjadi orang yang sangat kejam gitu loh. Dia makan siangnya selalu mendengar rintihan tentara Utsmani yang sedang ditombak.
Jadi di tombaknya tuh dia istilahnya tuh disula. Disula tuh Vlad II Dracul memasang tiang-tiang tombak. Terus kemudian tentara Utsmani, mohon maaf, dari duburnya tuh dimasukin ke dalam tombaknya itu sampai turun pelan-pelan hingga nembus ke mulutnya. Nah, rintihannya itu merupakan kenikmatan Vlad II Dracul dalam makan siangnya. Kejam atau kejam? Kejam. Psikopat itu. Itu bukan kejam itu, Ustaz. Apa? Sangat-sangat kejam. Sangat kejam. Nah, itulah Vlad II Dracul. Kita lihat Robert Pattinson gantengnya kayak gitu ya, sama si siapa? Bella Swan kayak gitu. Jadi terus siapa tuh yang serigala terus? Jacob. Jacob. Apa? Banyak Jacob. galang ya, galang. Jacob. Nah dulu sempet Jacob itu jadi sesuatu di kampus saya dulu ya. Itu jadi body goalnya teman-teman cowok gitu. Pengen badannya atletis kayak Jacob kayak gitu. Terus pada masuk gym semua. Jadi idolanya tuh idola fiktif gitu. Idolanya Jacob. Padahal kalau kita lihat faktanya adalah justru mereka itulah yang membantai saudara-saudara muslim kita nyatanya loh di Rumania sana. Bahkan tentara Utsmani ketika mau menyerang ke kastilnya Vlad II Dracul, itu Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk semua pasukan menutup matanya dengan dengan kain warna hitam. Jadi masuk ke hutan di daerah Rumania itu dengan gandengan dipimpin sama panglima paling depan itu yang udah tahu kondisinya kayak gimana. Supaya apa? Supaya mental pasukannya itu nggak down. Karena saking banyaknya mayat-mayat di tengah hutan yang ditombak itu loh. Nggak dibuang, dibiarin sampai busuk. Bahkan ada riwayat yang menceritakan bahwa sampai dimakan burung-burung pemakan bangkai di situ. Itulah jahatnya mereka ketika ingin menghancurkan Islam. Gitu. Sementara kita sekarang yang dalam kondisi damai, kita yang dalam kondisi tenang, kenapa kok sekarang kita malah justru enggan menyampaikan kebenaran Islam? Justru kita merasa malu dengan Islam, justru kita merasa asing dengan Islam. Padahal inilah yang ulama-ulama bahkan ilmuwan-ilmuwan dulu banggakan. Mereka sudah berislam, terus kontribusiku buat Islam ini apa ya? Akhirnya kakek-kakek usia 65 tahun mampu mampu membuat dia menjadi manusia yang pertama kali terbang. Terus kita mengenal juga ada remaja umurnya 17 tahun, namanya Muhammad Al-Qasim. Dia yang membebaskan India, teman-teman. Membebaskan India. Artinya India dulu tuh bukan wilayah kaum muslimin, terus kemudian dia masuk hingga India tuh menjadi negara Islam. Termasuk di sana ada Taj Mahal. Nah, itu adalah kuburan ya. Taj Mahal itu kuburan dari permaisuri Sultan India sana. Hingga kemudian Inggris masuk, terus kemudian di-convert semua ke agama-agama nenek moyangnya mereka. Nah, hal yang semacam ini kemudian menjadi misi pembelajaran kita yang berada di sekolah. Saya pun juga menyadari di sekolah itu kayak gitu sih. Tahu-tahu tiba-tiba udah samudra pasai aja. Kayaknya Islam tuh cuma mentok waktu Khulafaur Rasyidin doang deh. Habis itu nggak ada lagi gitu loh kejayaan-kejayaannya. Selesai. Padahal di saat yang bersamaan gitu ya, ketika Khulafaur Rasyidin selesai, Eropa itu tuh masih dekat dengan yang namanya praktek dukun, praktek klenik, praktek santet, ilmu hitam, voodoo dan yang lain sebagainya. Dan mereka tuh merasa hidupnya tertekan. Seperti saya pernah cerita dulu ya, mungkin di sini, bahwa di Eropa tuh nggak mengenal yang namanya toilet dulu tuh. Udah pernah kan ya cerita di sini ya? Nah, iya. Dan timbul penyakit Black Death di sana. Gara-gara apa? Gara-gara tikus dan kotoran-kotoran manusia. Tetapi orang Eropa mengatakan itu adalah kena aduan sihir daripada paranormal yang ada di sana. Jadi di saat yang bersamaan Islam menjadi kota atau negara yang sangat maju dengan penemuan-penemuannya, dan kemudian di saat yang bersamaan juga Eropa saat itu sedang mengalami ketertinggalan peradaban yang sangat jauh. Hingga akhirnya kalau orang Eropa disuruh mengulas masa lalunya, mereka pasti nggak mau. Mereka pasti selalu membanggakan Renaissance. Karena disitulah puncak pergolakan manusia di Eropa, di Renaissance. Sebelum Renaissance mereka nggak mau ngebahas. Karena apa? Karena di sana katanya penuh dengan dukun, penuh dengan ilmu hitam. Padahal di belahan dunia lain ilmu pengetahuan itu sudah ada. Ada yang namanya dokter Ibnu Sina, ada yang namanya penemu pisau bedah Abu Qasim Al-Zahrawi. Ada juga yang apa itu?
penemuan musik Al-Farabi dengan kitabnya Al-Musiqa Al-Kabir gitu. Sementara orang sekarang masih berdebat musik itu halal atau haram gitu ya. Sementara Al-Farabi sudah dahulu menemukan bahwa ternyata musik itu bisa untuk terapi kejiwaan kayak gitu. Nah, maka kita lihat video ini tentang bagaimana ekspresi orang-orang Eropa ketika disuruh membahas Dark Ages di kalangan mereka. Atas lah ya. Ada muslimnya. Itu apa ya? Perpus itu. Itu sih. Jadi ini ceritanya lagi outing class gitu ya. Enggak ada suara. Ini ada. Dari. Nah, dia disuruh untuk masuk ke museum terus mencari tentang peradaban yang ada di dunia gitu. Ada yang membahas tentang Romawi, ada yang Yunani. Ya, memang kemudian sekarang ini di tingkat mahasiswa, nanti kalau teman-teman kuliah tentang peradaban, tentang pengaturan manusia, itu orang selalu menyandarkan kepada teori dari Romawi ataupun Yunani. Menurut mereka Islam nggak pernah bisa ngatur manusia katanya. Lumpur, penyakit, kehancuran, isinya itu menurut mereka di otaknya mereka Dark Ages itu isinya kayak gitu ya, kayak film itu The Lord of the Rings. Nah, gitu. Nah, Yunani, Romawi kuno. Aduh, langsung banyak. Terus jangan. Itu tugas buku. Oh ini oke dibagiin sih. Itu jadi kemudian tua. Wis terus. Sawur Cilebu. Wis samudra. Selaksa Samudra. Jadi ceritanya dia tuh diajak ke ruang rahasia, terus ditunjukin sebenarnya bener gak sih yang menemukan itu semua peradaban Yunani sama Romawi. Nah, Wis malah gede. Nah, ini dikit-dikit nih. ya biar seru aja. Nah, filmnya apa? Filmnya Harry Potter. Nggak gitu. Bukan. Nggak gitu. Itu Arab. Aduh, masalah. Arab. Itu buku ajaib. Oh bisa dilihat. Rasanya nggak bisa dilihat. The Golden Age. Itu pakai sahabat Apa? Nah, mereka saling lihat, mereka ngerasa asing. Oh, ternyata Islam tuh punya peradaban gitu. Siapa itu? Malaikat Jibril. Bukan. Nah, Ibnu Al-Haythami. Oh, Nah, iya, betul. iya. Sama pada. Nonton kamera. Berarti dia Islam itu. Islam? Iya, Dia juga ininya Islam berarti. yang mananya? Artisnya. Yang ngejelasinnya. Ya, dari ilmuwan Islam. Nanti bakal ketebak siapa dia. Matiin aja Ustaz, nggak kelihatan kamera. Nah, ini siapa ini? Yang tadi siapa? Siapa yo? Yang tadi. Abbas atau Ih, salah yang depan. Abbas. Oh, yang Iya, Abbas Ibnu Firnas. Oh, iya. Menjadi manusia yang pertama kali terbang 1000 tahun sebelum Fred bersaudara. Ya, 1000 tahun. Berarti yang ngejelasin Islam. Ya, nanti tebak.
dia itu siapa. Dia nggak bakal ngomong di situ, tapi dia penemu juga. Nanti dibahas di filmnya. Dan di sini juga ini nanti Abbas bin Firnas waktu penerbangan pertama kan ini dia nyungsepnya pun diilustrasiin. Nah, jatuhnya di penerbangan pertamanya. Nah, ada. Tapi bukan Ibnu Sina ini. Penemu pisau bedah pertama kali. Nah, Abu Qasim Al-Zahrawi, atau dunia memanggilnya dengan nama Al-Bucasis. Ini peralatan operasinya dulu dan bahkan sampai sekarang masih ada beberapa yang digunakan. Berarti dari zaman dulu masih pakai. Kalau udah efektif apa diganti? Ya, termasuk benang jahit di situ. Ada alkoholis nih. Nah, ini Maryam Al-Astrolabi, penemu astrolab. Astrolab itu untuk membaca bintang. Jadi arah bintang itu kemana? Kalau misalnya kita sedang di lautan atau misalnya di gurun pasir yang nggak tahu arahnya di mana, dan ini juga cikal bakal kompas, bukan kompas koran ya, tapi kompas itu beneran penunjuk arah. Kan nama orang kompas kan dari kompas. Gak ada hubungannya. Bener. Itu aljabar. Bukan. Maksudnya bilangan-bilangan. Yang di mana? Yang penemu bilangan-bilangan juga. Iya, aljabar. Ada al-Khawarizmi juga. Nanti kita bahas al-Khawarizmi ya. Nanti kita belajar matematik juga. Sekalian. Jangan. Aduh, jangan pas lagi. Ayo, ada yang tahu nggak ini siapa? Dia nemuin apa? Terobosan tadi. Dia nemuin yang menjadi sumber revolusi industri itu ada. Penemu piston. Kereta. Kereta tuh loh maksudnya. Nah, itu nggak jelas. Penemu piston. Hingga akhirnya kemudian ada mobil, ada industri yang tadinya orang-orang itu masih menggunakan kapak, masih menggunakan pisau, kemudian masih menggunakan arit gitu ya. Dan kemudian tercipta sebuah industri di situ gara-gara penemuan zaman keemasan atau golden age ini. Ada yang tahu siapa? Islam itu dia. Iya dong. Dia nggak mungkin Muslim kan dia di Eropa. Semua Oke, berarti itu semua itu. Ya, nggak dijawab sama dia. Ada yang tahu? Nggak hilang. Nggak. Tapi kan Googling guys. Hah? Googling. Iya itu. Depannya al ya, jelas ya, al. Habis al terus hurufnya j. Al, ja, za, Al-Jazari namanya. Nah, Al-Jazari, penemu piston. Nah, termasuk ada yang bisa nulis huruf Arab di sini? Huruf bukan huruf, angka Arab. Tahu kan ya? 1, 2. Coba tulisin angka Arab kayak gimana? Boleh 1, 2, 3 aja, 1, 2, 3. Ada yang bisa tulisin? Itu yang paling dekat. wes masalah sih. Awas lo. Ini yang mana ya? Yang mana? Iya. Nah, dari kiri, dari kanan ya? Kanan dong. Kanan. Allah. Apa terserah. 6 di mana ya? 2 kali. Oke. Sama kayak 2 tapi 7V. 7V. Oke. Kayak kebalik. Ada penghapus konten bermata. Ya. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8,
Wahid Isnin Salasa. Itu 10-nya mana? Oh iya, Wahid Isnin Salasa. Kayak mana nih? Itu yang nomor 6. Iya. Benar? Salah. Benar? Sangat benar. Jadi kalau kita ngomongin angka Arab itu justru ini adalah angka Arab yang sudah masuk era Arab modern. Tetapi angka Arab lama itu bukan kayak gini. Dari seluruh. Enggak. Gimana tuh? Apa lagi? Tidak. Ada yang beda model maksudnya. Kadenya itu. Dijaga ya kadenya. Dikit kalau. Oke, jadi angka Arab gitu ya. Ini setelah masuk era sastra modern itu bentuknya seperti ini. Kenapa berubah? Apa? Kenapa berubah? Semakin Iya, karena kan dari bahasa gitu loh, dari ilmu sastra itu kan berkembang kan. Nah, terus kalau Arab dulu dia satu tuh kayak gini. Kayak itu kue jadi disempurnakan ya. Ini satu. Ini dua. Oh, 3. gak kelihatan. Wah, itu. Oh, familiar ya? kayak familiar ya. Ini tiga. Nah, sekarang aku tahu. Kenapa kok kemudian disebut satu? Karena dia mempunyai satu sudut. Kenapa disebut dua? Karena dia mempunyai dua sudut. Kenapa disebut tiga? Karena dia memiliki tiga sudut. Empat kursi. Sorry, bukan ini. Kursi kembali. Iya, kursi balik kursi. Allah Akbar. Kotak. Satu, dua, kurang satu. Sebentar, saya kalau empatnya lupa. Aku tahu. Kalau salah. tujuhnya gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuhnya mana ya? Saya agak lupa sih kalau 6 tujuhnya. Jadi angka Arab, coba teman-teman googling aja angka Arab Al-Khawarizmi. Nah, beliau juga yang menemukan angka 0. Kenapa kok disebut 0? Karena dia tidak memiliki sudut, gitu. Dan dia penemu angka 0 pertama kali. Bayangin kalau seandainya dunia tidak mengenal angka 0, maka nggak ada tuh yang namanya Facebook, nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya kemudian aplikasi-aplikasi kayak aplikasi yang saya pakai itu. Kenapa kok nggak ada? Karena basis pemrograman adalah angka 0. Apa udah benar tadi Pak? Apa? Angka 4 udah bener ya? 7 juga. Coba dihitung sudutnya ada berapa itu? Ada 7 ya? Ini 8-nya Empat bener ini. kayak Kayak itu jam pasir. Kayak waktu itu. 8 kayak ini kayak jam pasir. Tuh jam pasir. Nomor 3-nya kayak huruf M. Iya, benar. Angka nolnya kayak O. Benar sekali. Angka dunia Bukan kayak Z. kayak tulisan Indonesia ya? Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan angka Arab. Betul. Kok familiar? Nah, Ya sebenarnya kan biasa. Jadi ada 7 ada 7 sudut, 6 ada 6 sudut, 8 ada 8 sudut, 9 ada 9 sudut, dan 0 memang nggak ada sudutnya. Maka saat itu dunia masih mengenal angka-angka dengan kayak gimana? Dengan angka-angka Romawi zaman dulu. Oh, say. Iya, bayangin kalau misalnya angka-angka pemrograman sekarang masih menggunakan angka-angka Romawi kayak gimana? Angka Romawi yang kayak gitu. XI. Ya, itu. Nah, inilah salah satu penemuan Islam teman-teman. The real golden age. Jadi di saat dunia barat masih dengan iklimnya masih percaya dengan santet, dukun, terus kemudian ilmu-ilmu nggak jelas kayak gitu, kita sudah dengan ilmu pengetahuan.
Dan kenapa kok sekarang itu kita ngomongin umat Islam, umat yang ketinggalan zaman, seakan kita menjadi umat yang gak bisa bangkit, dekat dengan kemiskinan, dekat dengan kebodohan, karena kita tidak berislam secara keseluruhan, berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan tadi. Maka di sini quote terakhirnya kita adalah kita pintar dengan tegaknya Islam dan kita jahil dengan meninggalkannya. Itu udah ketara banget. Kenapa akhirnya kita sekarang berislam secara prasmanan? Yang mundur bukan hanya soal agama, tetapi juga soal dari perilaku, pola pikir, pola sifatnya kita juga ikut mundur. Kenapa? Karena Al-Quran cuma dipajang doang, karena Al-Quran cuma dihafalkan doang. Saya nggak bilang menghafal Al-Quran itu nggak berpahala loh. Menghafal Al-Quran sangat berpahala. Bahkan kemudian kita nanti di surga bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita kalau kita menjadi penghafal Quran. Tapi apa yang menjadi esensi lebih daripada seorang penghafal Al-Quran? Yang menjadi esensi lebih dari seorang penghafal Al-Quran adalah bagaimana caranya kita bukan cuma menghafalkan, tapi juga menerapkannya di dalam kehidupan kita. Penghafal udah banyak, penerapannya ini yang masih jarang, gitu. Nah, maka kita baru masuk ke segmen Finding God. Benarkah pencipta itu ada? Jika ada, siapakah dia? Benar? Mengapa kita percaya? Apa buktinya? Apa? Karena ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran datangnya dari Allah. Oke, kita akan bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang ideologi. Bagaimana ideologi itu akan menuntun kita ternyata kepada konsep berketuhanan itu seperti apa. Yang paling kanan ideologi apa? Kanan? Komunis. Kanan? Sosialis. Tengah? Kapitalis. Kiri? Islam. Nah, akidahnya adalah sosialis, lebih dekat ke materialisme, keyakinan bahwa materi sebagai sumber segala sesuatu atau menafikan kehadiran Tuhan. Maka ciri-ciri orang yang gak percaya Tuhan itu biasanya ketika menghukum seseorang itu dengan sangat sadis. Pernah dulu Kim Jong Un itu waktu rapat, pamannya tuh tidur. Ya, bukan idol ya dia Kim Jong Un, presiden Korea Utara. Pamannya tuh tidur, tetapi kemudian Kim Jong Un menghukum mati pamannya dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam penjara yang berisi anjing-anjing yang kelaparan. Jadi dia dihukum matinya tuh kayak gitu pamannya. Ya. Terserah dia kan. Karena orang-orang sosialis, saking orang-orang ateis, saking dia nggak percaya Tuhan, bahwa manusia itu berasal dari materi, kemudian dia menganggap murah sebuah nyawa. Oh nanti akhirnya kalau dia mati dia juga jadi materi juga, dari makhluk hidup bersel satu juga. Nah kemudian kalau sekulerisme apa? Dibebaskannya kepada keyakinan setiap individunya. Terserah mau beragama atau enggak, yang penting ketika berkehidupan jangan bawa-bawa agama. Nah ini ideologi yang paling membingungkan sebenarnya. Mau pakai agama boleh, nggak pakai agama juga nggak masalah. Yang penting waktu berkehidupan jangan bawa-bawa agama. Iya. Terus kalau Islam, ya mau nggak mau harus percaya kepada kebenaran Sang Pencipta. Tapi kalau mau nggak mau kok konsepnya kayaknya terpaksa gitu. Maka memang harus dibuktikan dari ketiga ideologi ini. Mana sih yang kemudian konsep penciptanya itu rasional gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah ada orang ateis gitu ya, ngajak saya diskusi tentang konsep ketuhanan gitu. Tapi saya nggak senangnya gini, dia ngajak diskusi itu untuk mencari kebenaran atau kemudian mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran saya nggak mau gitu. Kalau mau cari kebenaran itu gimana? Kalau fahamnya ateis benar, saya ikut ateis. Kalau fahamnya ateis salah, orang yang ateis harus ikut saya. Itu kan kalau kita diskusi mencari kebenaran kan kayak gitu. Tapi kalau mencari pembenaran, akhirnya yang A ngotot, yang B ngotot, kayak ILC itu loh. Semua punya pembenarannya masing-masing. Akhirnya dari ILC itu tidak menemukan satu kebenaran pun. Gitu. Maka di sini akan kita bahas tentang bagaimana ideologi-ideologi di dalam membahas ketuhanan. Teori kapitalisme, Tuhan gak dianggap, ya. Mau ada Tuhan boleh, gak ada Tuhan boleh. Maka ini ideologi yang sangat membingungkan aslinya. Ya, yang penting gak bawa Tuhan, yang penting kalaupun harus bawa Tuhan, yang penting harus cuan, gitu ya.
Yang penting harus ada keuntungan secara rupiah, secara nominalnya. Bahkan kemudian beberapa daerah di Indonesia itu kemudian ada beberapa daerah nih, saya nggak nyebut daerahnya ya. Intinya di Nusa iya di daerah Indonesia Tengah gitu ya. Nah itu mau mewujudkan industri wisata halal, tapi kemudian mentok di DPRD-nya. Menurut mereka apa sih halal itu? Di kita ini negara Pancasila, tidak mengadopsi halal haram. Yang diadopsi adalah legal ilegal. Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau terus akhirnya ada orang DPR-nya dari fraksi yang lain bilang, tapi ini menguntungkan kok buat pendapatan daerah. Industri halal ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sampai segini. Oke, setuju. Dan ini benar-benar terjadi di rapat anggota dewannya seperti itu. Kalau alasannya adalah menguntungkan, maka langsung di ACC. Tapi kalau alasannya syariat, maka harus dilarang. Itulah sistem kapitalis. Artinya apa? Dia mau ada Tuhan, gak ada Tuhan, gak peduli. Maka kita gak usah bahas. Kita bahas yang seru-seru aja. Yaitu teori sosialisme tentang Big Bang. Nah, ini saya dapatkan tentang teori Big Bang yang kemudian disabotase karena tadi bahas DPRD ya. Dibatin. Nah, ini teori Big Bang tadi ada warna banyak banget yang kemudian para ilmuwan mencoba memvisualisasikan. Jadi di zaman dulu teman-teman sekitar 3,6 miliar tahun yang lalu beginilah bentuk alam semesta. Mereka semua mempunyai medan magnet yang kuat menarik yang lemah tertarik kepada yang kuat hingga kemudian terjadi ledakan yang sangat besar. Ledakan yang sangat besar ini menurut sebuah teori Big Bang dikatakan sebuah benda yang massa dan volumenya 0 kemudian meledak menjadi sebuah benda yang massanya tak terhingga dan volumenya tak terhingga. Paham? Jadi ada benda massa dan volumenya 0 kemudian meledak, terus kemudian membentuk massa dengan benda dengan massanya 0 dan volumenya tak terhingga. Yang tadinya 0 menjadi tak terhingga. Semuanya meledak, teman-teman. Semuanya meledak hingga akhirnya terdapat dua planet di situ, yang satu planet bumi, yang satu planet Theia. Planet Theia menabrak ke bumi hingga akhirnya karena planet Theia itu lebih kecil. Nah, terus kemudian planet Theia itu perlahan mencapai keseimbangan hingga kita sebut dengan yang namanya bulan. Terus kemudian ini kondisi bumi belum bisa ditempati karena di dalamnya masih banyak tornado, masih situasinya belum stabil, magma itu masih ada di mana-mana karena bumi saat itu bentuknya akan menuju suatu benua yang satu. Kalau sekarang kan ada berapa benua? 7. Mana aja? Amerika, Utara Selatan. Amerika 1. Afrika, Eropa, Asia, Australia. Nah, ini terus kemudian bentuk satu benua itu disebut dengan Pangea. Tapi setelah beberapa miliar tahun kemudian karena efek dari tektonik dan vulkanik hingga akhirnya bumi itu memisah seperti benua-benua yang kita kenal. Dan saat itulah kemudian hiduplah yang namanya makhluk hidup bersel satu, teman-teman. Namanya apa makhluk hidup bersel satu? Plankton. Bukan, satu. Amuba. Cara dia berkembang biak dengan cara membelah diri gitu ya. Dan begitu pun sama dengan tanaman, berawal dari makhluk hidup bersel satu. Dari amuba, tapi semua teori sosialis berkata bahwa semua semua makhluk itu bersumber daripada air. Nah, di sini kemudian amuba itu berevolusi terus, memakan waktu 420 sampai 360 juta tahun. Nah, kemudian dari ikan bosan berenang terus, akhirnya dia pengen punya kaki, bosan di air, gimana caranya nih? Terus akhirnya dia ngeluarin kakinya. Kok kayaknya hidup di air kayak gini-gini terus ya? Nah, akhirnya buaya itu menjadi buaya darat. Buaya darat. Nah, inilah nenek moyang atau
sumber kehidupan pertama kali yang ada di dunia. Film-film. Nah, itulah teori sosialisme. Jadi kita semua makhluk yang ada di dunia ini, manusia, nyamuk gitu ya, cicak, terus apa lagi, burung, ternyata tuh berawal dari buaya. Ya, kita semua buaya loh. Ini menurut teori sosialisme gitu, bahwa ketidaksempurnaan kemudian meledak menjadi sempurna gitu. Dari 0 sampai tak pindah itu dari mana ya? Iya, dari sebuah benda yang masanya 0 dan volumenya 0 menjadi benda yang masanya tak terhingga dan volumenya tak terhingga. Oke, kita cari tahu nasab kita ya. Kita cari tahu garis keturunan kita. Nah, ini tadi apa? Makhluk hidup bersel satu. Manusia di mana? Atas. Tuh, manusia di atas. Itu Darwin tuh. Darwin. Nggak bisa nih mau diperbesar. Enggak, itu kan sampingnya monyet yang di bawah itu burung ya? Iya, burung. Pokoknya semuanya sumbernya dari hewan. Aduh, pada saat itu. Monyet. Berarti T-Rex beneran dari itu, jadi T-Rex itu beneran berevolusi jadi anak. Ya, T-Rex dari teori sosialis tuh, T-Rex jadi ayam. Padahal gini ya, bukannya dulu tuh ada meteor, terus kemudian jatuh di Meksiko kan? Ya kan? Di film Ice Age itu loh, kalau teman-teman nonton itu kan meteor jatuh ke Meksiko, terus dinosaurus pada bengek, sesak napas, asma, mati kan? Nah, terus gimana caranya dinosaurus jadi ayam gitu loh? Udah pernah kok ada keturunan ya? Apa? Udah pernah kok ada keturunan ya? Nah ya itu maksudnya, kemudian dia kok kemudian jadi ayam. Terus ternyata teman-teman, ternyata kita masih kerabat sama kepiting teman-teman. Gitu. Kita masih kerabat tuh sama kepiting nih. Nasabnya kita masih gabung nih. Tuh. Terus kita sama apa lagi ya? Gurita. Ini apa nih? Siput. Siput tuh. Kalau ketemu di depan situ kan, siput jangan diinjek ya. Jangan diinjek, itu nenek moyang. Ini sungkem. Sungkem dulu. Nah, oh mau makan udang? Ini mohon maaf kita. Nah ini kalau menurut teori sosialis, dari Big Bang teori era dinosaurus mati, terus kemudian era mamalia purba. Era mamalia purba itu tuh di film Ice Age. Nah kalau teman-teman nonton era dinosaurus itu apa ya filmnya era dinosaurus? Enggak, jangan sekarang. Apa? Ya apa? Kok ada pokoknya? Jangan menggunakan perasaan gitu loh. Apa? Era dinosaurus. Apa? Nemo. Jurassic Park itu kan di convert gitu kan. Film dinosaurus. Nggak ada ya? Ada kartun animasi. Oh, nggak tahu berarti. Iya, saya nggak nonton. Berarti kalau era mamalia purba itu teman-teman nonton Ice Age, ada mamut, terus ada apa lagi tuh kukang, terus ada harimau yang taringnya ke atas itu. Nah, hah? Ke bawah tadi. Ke bawah ya? Bukan ke atas ya? Yang ke atas tuh babi. Oh, babi itu. Terus Oh iya. Iya. Ice Age. Lah ya itu makanya blank spotnya kan di situ. Terus kemudian era mamalia modern. Era mamalia modern tuh kayak gimana teman-teman? Era mamalia modern tuh kayak gini. Jadi ada yang namanya apa tuh? Kita kan katanya Darwin nih ya, bukan kata saya ya. Kita berasal dari simpanse gitu kan. Kita dari kera. Terus menjadi kera yang berdiri, apa namanya? Homo erectus. Terus kemudian menjadi agak pinter sapiens. Terus jadi Homo sapiens, memiliki volume otak yang lebih gede lagi, Homo sapiens atau biasa dikenal dengan nama kalau di Jawa tuh Homo paleo javanicus. Nah itu kalau di Jawa. Terus yang terakhir Homo apa? Homo sampean ya itu. Homo sampean. Ya. Itulah. Nah, banyak orang kemudian berpikir mungkin nggak sih sebenarnya kita ini tanpa Tuhan gitu
ya. Nah, terus ada Roger Penrose. Roger Penrose itu tuh kemudian dia menghitung bahwa bagaimana sih bisa seluruh dinosaurus itu kok bisa punah gitu ya. Dan kemudian membantah teori-teori bahwa dinosaurus dari ayam, tapi kok ayamnya masih hidup, dinosaurusnya udah nggak ada, manusia dari keranya ada, kok manusianya nggak ada, kayak gitu. Terus bagaimana ketidakteraturan justru malah menghasilkan kesempurnaan, dari ledakan terjadi sesuatu yang sempurna, gitu ya. Karena planet yang bisa ditempati hanya yang planet yang ada airnya, sementara di planet-planet lain kan nggak ada, gitu. Nah, berarti kalau kita meledakkan pos ronda, terus tiba-tiba jadi masjid apa? Kan enggak kan, mengubah ketidakteraturan menjadi keteraturan, gitu kan. Nah, maka kemudian Roger Penrose menghitung probabilitas dunia ini tanpa Tuhan. 1 Hitung ya. 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 0 1, betul. Peter berarti ya. 10 pangkat 1 berarti ada 1 yang nolnya jumlahnya 1. Nah, kalau 10 pangkat 1 2 3 0 10 yang ada 1 yang 0 di belakangnya sebanyak 123. Nah, maka ini silahkan dihitung. Oke, berarti jawabannya adalah more than impossible. Jadi nggak mungkin kalau kehidupan di dunia ini diatur tanpa melibatkan Tuhan. Nggak mungkin. Pasti melibatkan Tuhan. Maka di sini kalau orang mau mikir aja, mustahil dia tuh ateis. Maka God must exist. Jadi benarkah pencipta itu ada? Ternyata ada. Semakin kita menafikan keberadaan pencipta, justru fakta keberadaan pencipta itu semakin ada gitu loh. Justru ada. Adanya pohon, adanya kemudian gunung, adanya pantai, adanya bukit-bukit, justru menjelaskan bahwa pencipta itu ada. Nggak mungkin semua terjadi secara kebetulan aja. Maka ketika kapitalisme itu gagal membuktikan bahwa Tuhan itu ada karena menurut mereka nggak penting, sosialisme apalagi, maka hanya tersisa Islam. Sosialisme sama sekali nggak nalar gitu. Maka bagaimana kemudian hanya tersisa Islam, dan bagaimana teori asal muasal kehidupan menurut Islam? Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan kemarin saya ini mungkin off the record dulu Mas Ustadz. Ya.